Kalau dari Dol, preferensimu apa yang bagian jenis-jenis postingan seperti apa yang aduh perlu sorry deh, di-mute. sorry gue nggak benci lu tapi gue mute deh gitu. Iya. Flexing. Oke. Oh, flexing. Dia tadi Oke. pesan menyebut sih. Oke. Flexing nggak jelas ngapain. Ya, karena itu kan jadi mengganggu ya. Iya. Bukan mengganggu ya. Menurutku norak aja gitu. Oh. Jadi menurutku loh ya. Menurutku Enggak, loh ya. menurut lu juga tuh. Itu lebih parah dari mengganggu sih. Menurutku flexing tuh norak menurutku. Iya. Makanya kadang-kadang aku mute gitu. Aku nggak suka postingan norak aja gitu. Pertanyaannya lagi, do and don'ts seorang Dul. Menarik tuh. Ya. Menarik. Do and don'ts seorang Iya. apa yang Dul Prinsip kan hidup. orang punya prinsip ya. Ini aku nggak akan melakukan ini. Atau tadi kan kalau ada oke, ini do, yang ini don'ts. Yang don'ts dulu deh yang paling lebih mudah. Apa yang benar-benar oke ini nggak boleh, draw the line. Yang don'ts. Yang aku rasa ini Tidak ada negosiasi. dan ya tidak ada negosiasi dan kayaknya pelatihan seumur hidup ya. Oke. Oh. Kayaknya don'ts jangan sampai kalah sama diri sendiri. Oh. Wow, sebuah garis yang Dan itu sangat berat sekali. dia kasih garis tantangan banget ya. Apalagi kan maksudnya aku Iya. maksud aku kan masih muda ya. Oke. Kadang ada ego, Iya, benar. harus menggebu-gebu. Iya. Terus ya nggak, kadang kalau ngambil keputusan kan harusnya mikir beribu-ribu kali. Betul. Walaupun aku kadang tahu teorinya, Iya. cuma kan di praktek kadang jalan Iya. beda gitu kan. Aku setiap hari kalah sih. Iya. Dengan diriku. Makanya nih donsnya nggak itu. Oke, terus apa lagi kira don'ts yang lain? Jangan kalah sama diri sendiri. Berarti tiap hari harus ada ini dong. Iya, belajar ngerem lah, belajar ngerem. belajar Misalkan kayak ada nasihat bunda yang bagus. Ngapain sih kamu ikutin emosi terus? Oke. Pasti kamu nyesel gitu. Oke. Jadi sampai sekarang misalkan lagi emosi, Dilawan ya. kadang yang nggak lawan juga, kadang diikutin juga gitu. Tapi itu aduh harusnya kan nggak gitu ya, karena terlalu menyesal gitu ya. Ya itu sih jangan terlalu tunduk pada pikiran sendiri gitu ya. Iya. Kadang-kadang apalagi kan masih muda gitu, belum banyak literatur. Kadang nurut sama pikiran juga belum tentu bener gitu ya. Ya, betul. Itu don'ts yang pertama, don'ts yang lain ada Jangan nggak? terlalu inilah, lagi belajar juga jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Egois. Egois ya. Ya karena kan ada pepatah juga bahwa hidup itu orang lain. Oke. Kalau di quotes Sufi kan Iya. seorang pecinta pasti meninggalkan hidupnya sendiri seperti kayak gitu. Betul. Goks. Bahwa kebahagiaan Bacaan dia. bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, Kalian memasukkan bahagia. Apa? Tapi itu benar-benar. itu lagi belajar. Iya. Itu teori. Teori ya, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Itu kan teori kan. Cuma ya itu lagi jangan terlalu egois mementingkan diri sendiri, apalagi kan anak muda ya. Iya. Ustadz ya. Aku masih umur 23 yang masih banyak juga faktor-faktor mudanya. Apa kalau kata Cobain kan teen spirit ya. Smells like teen spirit. Iya, kan padahal bisa Bang Roma loh, berdarah muda. Ya, Dia ada Kurt Cobain. lirikan juga ya, darah muda, ada. merasa Kobe Bryant benar sendiri. Indonesia. Itu Kalau sih. kalau misalnya aku kan dulu ketika masih remaja, don'ts-ku ada 2. Apa tuh? Drugs, seks. Oh. Kalau misalnya Dul ada nggak? Kalau dia nggak apa-apa, yang penting manfaat buat Iya, orang. Enggak gitu dong. Kan gitu tadi katanya. Ya belum Ya selesai. seks juga don'ts, termasuk don'ts. Termasuk don'ts. Termasuk Oke. don'ts. Seks ya. Iya. Seks ya. Termasuk don'ts, termasuk don'ts. Prinsip-prinsip gitu ya. Udah paling ya itu aja sih. Kalau yang do, yang aku akan lakukan tiap waktu, Ya berkarya terus. berkarya tanpa henti. Karena Tapi itu- seorang dinilai dari karyanya. Itu bisa jadi cara untuk ngelawan donsnya sih. Maksudnya kan Iya. tadi untuk mengalahkan jangan pernah kalah sama diri sendiri kan. Kadang kita males, kadang kan lagi PGP, tapi kan caranya Bener. oh ya gue kan harus Something. berkarya terus walaupun lagi mager gitu-gitu. Ya. Ada berarti tiap ini target ya? Nargetin kayak setahun ada. Tergantung. Aku masih di fase yang tergantung mood. Aku belum sanggup yang menciptakan mood tuh belum sanggup. Oh, gitu. Oh, Masih ngikutin mood. jadi ngikut gitu ya. arus dulu ya. Menciptakan mood. Iya. Luar biasa. Karena Itu perjuangan Aku kita semua. belum sampai ke situ. ya benar. Karena seniman itu semuanya pasti berdasarkan mood. Iya. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Iya juga sih ya. Karena kalau aku ketemu dengan orang karyanya benar-benar bagus, itu biasanya moodnya hancur-hancuran. Kenapa? Dan jadi contoh gini, aku ketemu dengan seniman ya,
modelnya tuh begini, selalu begini. Aku belum ketemu yang benar-benar bisa industrialisasi kayak di Jepang misalnya. Iya. Contoh misalnya soalan ilustrasi aja misalnya. Ini kalau ada seniman ya, dia sekali gambar bagus banget dan sekali satu malam bisa dapat misalnya contoh 20 halaman. Tapi hilang 6 bulan. Oh. Karena moodnya swing mood. Ya. Jadi tadi menciptakan mood itu memang something else sih menurutku. Benar. Itu perjuangan di semua sih. Kayak kita mau bikin program aja, Iya. di detik-detik terakhir baru semuanya tuh disiapkan. Iya. Sisanya tuh nyari mood dulu, ngumpulin data segala macam. Maksudnya kayaknya itu aku bisa relate dengan Iya. urusan seperti itu ya. Nah, kalau lu kan udah berkarya, lu punya harapan something gak sih ke depannya gua harus jadi sosok melebihi ayah atau gua pengen menjadi sesuatu yang baru lagi atau gimana, lu punya hope gak sih? Yang tadi, yang penting bermanfaat. Belum tentu, siapa tahu ada maksudnya. Saya belum tentu bermanfaat apa Iya, gimana? nggak manfaat maksudnya. Maksudnya lu punya target nggak? Gua harus gini. dan harus di sini. Targetnya semoga punya kekuatan atau endurance buat terus bikin lagu aja gitu. Terus berkarya gitu kan. Berarti target dia itu juga bukan target tanda kutip kayak tujuannya, Iya. lebih kayak targetnya punya Melangkah, ya step gitu, terus terus bisa melangkah terus gitu terus ya. melangkah di step ini. Karena menurutku anak zaman sekarang kan pengennya instan ya. Iya. Oke, Tanpa- itu fakta. Ya kan, tanpa melupakan proses, padahal lupa proses step by step ini kadang kan nikmat juga gitu. Iya, iya, iya. Even kadang-kadang dapat panggung yang ruang tunggunya kurang, harus dinikmati juga gitu. Jadi menikmati perjalanan, sedangkan hasil itu adalah urusan nanti. Urusan yang di atas. Iya, tapi perjalanan itu adalah hak kita. Iya, Oke. iya. Semua aku denger dulu ngomong tuh kayak aku yang belajar ya, Masya Allah. Iya. Berarti bener loh, cukup bijak loh ngomonginnya tuh. Dari bacaan kali jarang baca kali gue ya. Tapi kalau tahun ini sendiri nih ada proyek-proyek apa nih? Karya Dol, apa yang nih? Karya apa nih Yang mau di-launch? rilis? Solo karya. Solo, karya lagu. Solo karya. Apa tuh? Yang terdekat ada sama Hero namanya. Wih, Hero. Hero. dan kebetulan langsung ya. Saya akan summon hero. Iya. Dan kebetulan hero-nya sudah ada di sini. Oh iya. Iya. Hero sekali mereka. Hero. Bisa time travel. Silakan masuk hero. Karya apa nih dengan hero nih? Oh, lo diganti baju lo. Iya. Enggak dikat, kita mau gibahin Iya. kalian ganti baju. Iya, Iya. udah. Gantilah. Jadi ada karya apa dengan hero nih? Oh ya, ada lagu judulnya Di Mute Aja. Di Mute mute aja. Itu soal cerita seseorang yang terlalu tenggelam dalam alam maya ya. Pas banget sama tadi yang lu Iya. Distraksi tadi. Lalu kemudian orang-orang yang terlalu banyak menjadi insecure ketika dia punya sosial media, terlalu banyak sosial media itu mengambil hidup dia gitu ya. Iya ya. Oke, Oh, itu lagu tentang itu. Iya. Aku kira aku mental illness, ternyata kebanyakan main Instagram. Oh Iya, iya. Itu dalam banget loh. Serius. itu benar-benar kejadian ketika Covid kemarin. Jadi ketika Covid kemarin tuh banyak anak-anak muda yang ngeluh, kenapa hidup aku nih serasa nggak berharga, kenapa hidup gue nih insecure banget, overthinking dan segala macam. dewasa. Betul. Jadi Enggak, tapi sebenarnya dia menciptakan itu sendiri. Maka waktu itu aku bikin posting jadi gini, langkah-langkah yang pasti mendapatkan mental illness. Pertama, bangunlah siang. Bangun siang. Bangun siang. Wah, aku masih bangun siang lagi. Gua Contoh juga misalnya ya, jam 11 bangunnya. memang moodnya begitu ya, kalau bangun Iya. kesiangan tuh moodnya Iya, Iya, lemes moodnya kan banget, gak enak. lemes, ya. Karena manusia itu kan masih berkaitan dengan cahaya ya. Iya. Artinya bangun siang. Yang kedua, setelah bangun siang, bangun lalu kemudian gak usah pergi keluar, langsung order ojek online untuk makan. Alhamdulillah. Lalu kemudian kita makan. Setelah kita makan, setelah itu tidur lagi. Lalu kita bangun jam 3. Jam 3 ngerokok dikit, lalu kemudian setelah saya ngerokok, lalu kemudian main-main dikit keluar gitu kan ya. Lalu kemudian setelah keluar nongkrong-nongkrong baru kemudian balik lagi. Balik lagi kemudian nonton TV. Netflixan sampai malam. Iya. Setelah sampai malam, baru kemudian jam 10 dia memulai hidup dia benar-benaran. Sesi 1 obrolan cowok-cowok, membahas tentang konspirasi Nongkrong alam kali. semesta. Iya. Lalu kemudian sesi kedua sampai jam 4, sampai ngerokok juga membahas tentang konspirasi elit global. Waduh. Sampai jam 7 dia baru tidur lagi. Dan itu berulang terus setiap hari. Nah, itu pasti mental illness. Iya. Begadang ya berarti ya. Begadang, nggak pernah keluar, Nggak nggak pernah produktif. ketemu orang lain, Produktif nggak lah intinya produktif. tadi. Oh, iya. Jadi kata orang gini, semakin kita nggak punya karya, kita tuh semakin guilty. Itu sebentar sih. Karena Iya, betul. iya, satu hari nih ya, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, lu ngabisin waktu untuk apa? Iya lagi. Dan ternyata kita in the end of the day kita nggak punya apa-apa, kita merasa guilty. Oh my Dan God. guilty ini membuat kemudian kita lebih merasa ya udah kita nggak berguna, ya udah balik lagi. Dan Menyalahkan terus diri sendiri. dalam terus.
Iya. Makanya salah satu ada profesor dari Brazil, dia bilang gini, supaya untuk mental illness ini nggak terjadi pada kamu, pertama keluar dari rumah, lihat matahari pagi. Ya, jadi matahari ketika sunrise itu kamu harus ngelihat. Dan kamu saksiin bahwasanya itu adalah bagian daripada kebahagiaan ketika ngeliat kayak gitu. Doing nothing, lihat aja. Yang kedua, randomly ajak ngobrol orang. Bapak lagi ngapain Pak? Lagi nyapu. Kan nggak mungkin dia bilang, matamu kemana? Udah ngeliat. Pasti ada nih. Oh iya dek, mampir. Nah itu dia akan merasa senang bahwa ternyata dia bisa punya koneksi dengan orang lain. Journaling, nulis apa yang dia lakukan pada hidup dia. Lalu kemudian berbuat sesuatu untuk orang lain. Ternyata itu membuat orang jadi nggak mental illness. Berarti tadi sesuai dengan yang lagi dia targetin juga. Iya, ya. tapi kalau gini-gini terus, pengen Netflix terus, nggak pernah keluar rumah, ya udah. Akhirnya hidup dia nggak bakal bahagia dan dia keep overthinking. Ya makanya pas zaman Covid tuh aku juga sempat ngerasa gitu. Iya lagi. Gitu ya. Iya, di rumah terus main HP, ya akhirnya kemana-mana pikiran. Betul. Aku ngerasain itu waktu istriku izin pulang kampung. Jadi ada acara keluarga kan. Nah, terus pergi sama anak, rumah tuh kosong. Sumpah itu aku ngerasa kayak dunia tuh kayak ngapain ya? Iya. Kayak sampah gitu loh gua. Kadang kan biasanya itu ada trigger kan. Maksudnya setidaknya tuh ngeliat anak, istri tuh ada ngerasa kayak masa ya gue duduk sih, masa ya gue ini sih, kayak masa gitu ada gitu loh. Terus karena nggak ada yang trigger tadi, terus saya rasa kayak antar aja deh, duduk aja deh, sampai ngerasa bener-bener megang HP, terus tau-tau udah malam, kayak astagfirullahaladzim, sumpah kayak udah lewat aja waktu, kayak rasa gimana gitu. Makanya ada salah satu teori motivasi katanya kalau misalnya hidup kita mau produktif, kalau misalnya hidup kita belum produktif dan mau produktif, kita list dulu apa yang mau kita lakukan dalam hari itu, meskipun nggak selesai semua ya. Menarik. Kerjakan dari yang paling mudah. Oh. Karena kalau kita sudah punya yang paling mudah, nanti setelah kita itu udah selesai, dopaminnya muncul. Ketika dopaminnya muncul, ini rewards. Aku udah berhasil. Padahal itu yang paling mudah. Dan itu membuat dia nagih untuk nyelesain tugas berikutnya. Itu bagi yang belum pro ya. Oke. Reward ya berarti. Rewards. Tapi ketika kita scrolling, itu juga kita cari reward sebenarnya. Tapi rewards itu instan seperti yang tadi dulu bilang. Dan itu tidak mendidik kita untuk. Jadi orang bilang, oh ternyata tiduran juga bisa dapat rewards. Nah padahal yang kita bilang tadi, ayo bangun bekerja, buat sesuatu, tinggalin hidup lu bukan di situ. Kan gitu kan ya. Makanya aku baca quote saya agak ngeri sih, katanya gini. Kalau kamu duduk diam-diam aja nontonin film, lalu kemudian kamu nggak berbuat apa-apa, ketahuilah kamu lagi menghasilkan untuk orang lain. Kamu lagi bayar untuk orang lain, sementara kamu nggak punya bayaran sendiri. Nah maka orang harus tahu bahwa ketika dia cuma diam dan nggak melakukan apa-apa, itu dia lagi kemudian bayar orang lain, bukan mendapatkan bayaran. Bukan berkarya atau menambah sesuatu. Tapi soal reward aku setuju. Soalnya kalau aku bangun pagi nih, terus langsung buka Instagram atau apa, itu rasanya tuh kayak ya tadi itu kan insecure, membanding-bandingkan. Tapi kalau aku nggak main HP nih, aku baca buku dulu. Langsung reward baca kan? buku dulu berapa setengah jam, kalau aku minimal setengah jam ya. Aku kan masih pakai durasi ya, setengah jam deh gitu. Udah baca, buka Instagram tuh rasanya enteng semua. Iya, no guilty feeling. No guilty feeling Iya. gitu. Mereka enteng gitu. Iya. Jadi lebih apa ya? Karena sudah ada rewardsnya. Iya. Nah makanya kita nulisnya itu contoh ya, baca jangan tadi setengah jam, menurutku udah pro sebenarnya. Contoh ya, Amin. itu udah pro. Baca 5 lembar. Oh ada target. Jadi kalau kita sudah coret ya, baca 5 lembar udah coret, berarti itu udah rewards. Menarik. Baru yang lain nanti kita no guilty feeling. Kayak gini loh. Aku habis nulis nih, misalnya udah dapat 5 halaman nih. Aku mau melakukan yang lain, nonton itu rasanya no guilty feeling. Oke. Benar-benar. Dan sebaliknya, aku baru ngerti. Di anak iklan dulu kita nyebutnya nyampah, yaitu antar aja. Dan ketika kita buka, aku punya berapa deadline ya, terus ada 10 sekaligus, itu rasanya kayak bahkan nggak tahu mau mulai dari yang mana dulu. Dan akhirnya ditunda terus. Nonton aja dulu ntar aja ditunda terus, itu nyampah namanya. Betul. Bener tadi bagus tuh. Dan guilty feelings itu kalau nggak di stop bisa bahaya ya. Dia Danger akan ya. terus spiraling down. Ya. Dan Masuk membawa orang lingkaran masih setan, dalam. terus. Makin dalam. Akhirnya dia bilang gini, aku bukan siapa-siapa. Aku nggak berguna, useless. Nah perasaan useless ini akan bergema di kepala dia, dan itu yang paling berbahaya. Ada tes yang bagus, nanti besok aku mau bawain di acara sudut pandang. Itu ada tes yang bagus, ada satu kata-kata yang sama. Kata-kata ini sama, jadi ada omongan yang sama diputerin, tapi sebelum diputerin kata-kata ini, orang dikasih tulisan dulu, suruh baca. Grup ini dikasih ini, grup ini dikasih yang berbeda. Diputerin suara yang sama. Mereka bilang, apa artinya? Yang satu bilang sesuai yang dia baca, yang satu bilang lain sesuai yang dia baca. Artinya apa? Apa yang kita perceive tentang kehidupan itu membawa kita memahami kehidupan itu sendiri. Oke. Itu. Berarti Kita useless, maka apapun kita bilang kita nggak bisa.
Tapi kalau kita bilang ini bisa nih, paling enggak ini bisa dicoba nih, maka mereka akan ngambil itu. Nah, jadi tergantung tadi. Oke. Menarik. Nah, ini Hero Sudah ada. hadir. Yeay. Hero. Nyala nggak sih ini? Nyala nggak sih? Nyala. Cek. Ya. Cek dulu. Pak Sudet di sini pas. Nyala ya. Mas Bahes masih ingat tentang pelajaranku tentang apa namanya pitch Masih Ustaz. control. Alhamdulillah masih dipraktekin sampai sekarang. Masih tuh. Luar biasa. Entah ajarin apa. Pitch control. Nanti rusak Ngajarin loh. penyanyi. Ngajarin penyanyi. Ya Allah. Ajarin Islam semua. So tahu. Iya. Lama nggak ketemu. Ini Hero. mainnya bertiga nih mereka nih. Enggak. Iya, keroyokan kita. Bertiga. Oke. Tadi kan katanya Dul punya project bareng sama Hero. Iya, judulnya Tentang di mute aja. Di mute aja. aja. Apa tuh? Spill Maksudnya lah. apa di mute aja nih? Apa orang lagi ngomong terus mic-nya dimatiin Iya, atau Oh, gimana? bukan dong. Oh, bukan itu. Bukan. Atau orang Gimana, lagi ngomong bilang diam Anda berkaca iya. gitu. Iya, gimana? Apa ya? Oh, Regi apa gua? Oke. Ya. Jadi sebenarnya nih kalau kata di mute aja, itu hampir semua sosmed itu ada fitur namanya di mute. Betul ada mute. Tapi di mute ini yang difokuskan adalah tentang toxic sebenarnya. Oke. Jadi ini tuh ceritanya tuh inspirasinya tuh dari satu negara namanya Wakanda. Oke. Oh ya tempat Bukan Konoha. Sekitar Blackpink itu ya? tahun 2019 lah. Kan Wakanda nomor. Waduh itu pemilihan Hokage. Oh. Hokage. Wakanda pemilihan Hokage. Maksudnya. Iya, iya, Konoha. Ya orang pada ribut di sosmed gitu. Oke. Kadang-kadang yang cuman temenan yang deket jadi berantem gara-gara beda pilihan. Betul. Kan? Nih banyak musuhnya. Padahal aku tidak terlibat. Iya, Tapi aku benar. banyak musuh ya. Iya. Oke. Terus sampai satu hari, wah nih sampai kita yang netral Nggak aja. ngapa-ngapain. Jadi pasti kan gatel pengen komen dong. Iya. Ya udah jadi toxic gitu kan. Jadi toxic. Wah nih kalau diterusin bahaya nih gitu. Dan ternyata toxic itu banyak banget di sosmed, nggak cuma Iya sih. dari hal yang misalnya orang apa namanya pamer bucin. Iya. Itu bisa jadi toxic buat orang-orang kayak yang masih single gitu kan. Iya. Bener. Daripada jadi penyakit hasad gitu kan. Udahlah di mute aja lah. Dan ternyata fitur di mute itu ada di semua platform. Dari Iya. Facebook, Instagram, TikTok. Kenapa nggak diblokir aja lah gitu? Di blok. Itu susah bikin lagunya ya, Oh, Pak. enggak, Itu udah kira- terlalu itu- Blokir. Dan itu udah kalau- terlalu ini kayaknya. Itu buat mantan itu. Khusus ya. Level kebenciannya beda udah ya. Masalahnya aku nggak ada yang diblok karena aku nggak ada mantan. Asik. Ya. Cuma ada diblokir oleh jutaan masyarakat. Ada yang diblokir. Iya. Jadi kita apa ya, kayak mementingkan silaturahmi tetap ya. Oh, Jadi gitu. kalau blokir tuh kayak udah dimusuhin banget gitu. Tapi Iya kalau sih ya. mute itu kayak lebih halus, dianya nggak tahu kalau kita nge-mute dia gitu. Oh, Jadi iya sih. kayak silaturahmi masih agak kejaga gitu. Iya. Jadi gini nih, paling simpel lagi nih. Kita punya temen nih. Temen kita baperan nih. Iya. Begitu lihat, oh gua nggak di-unfollow lagi sama dia. Iya. Beda kalau sama di mute. Heeh. Kalau di Ya. mute, intinya kita tetap dia bisa lihat timeline kita, tapi Ya. dia nggak tahu kalau kita nggak baca timeline dia. Ya. Nah, itu fitur mute. Jadi tetap jaga penyakit hasad, sama tapi tetap bisa jaga silaturahim. Ya, kadang sebenarnya kita tuh bukan tidak benci orang kan, nggak benci orangnya kan? Ya, sifatnya. Ya, kita cuman Bukan. sifat sih. Rasa. Ada kayak orang tertentu yang setuju tadi ya. Nggak lebih ke nggak suka cara dia apa posting sesuatu aja. Betul. Atau mungkin gini, Waktunya aku nggak ngalamin. tepat. Aku ngalamin ada satu orangnya baik banget, postingannya positif banget. Ya. Cuman aku nggak suka aja ininya, postingannya tuh kayak ngerti gak sih? Misalkan nih, dia posting mobil dia, nggak salah dong. Iya. Apa yang salah dari posting mobil? Cuman nggak tahu kenapa kalau ngeliat itu tuh misalkan nih ya, aku rasa kayak ada rasa iri atau gini. Nah, misalkan nih ya, itu kan contoh bahwa tidak ada yang salah dari orang tersebut. Iya. Cuman beberapa postingannya itu nge-trigger sifat-sifat buruk di diriku gitu loh. Ya. Betul. Nah, nge-mute itu jadi salah satu solusi. Ya. Nge-mute itu malah untuk ngejaga diri kita sebenarnya. betul. Supaya kita nggak toksik gara-gara hal yang sebenarnya belum tentu toksik. Iya, kayak contohnya nih, ada teman kan pasti suka ngomongin orang. Ya. Atau kayak ngeluh mulu. Ada temenku Nggak, gua nggak suka ngomongin ngomongin orang. Iya. Ada temenku. Oh. Iya si Fuad ya. Terus gimana? Iya, jadi misalkan nih dia ngupload sesuatu yang value-nya nggak sesuai sama hidup kita aja. Iya. Dia ngupload misalkan teman-teman dia. Iya. Dan ini pernah kejadian nih, temennya tuh kayak aurat banget gitu, ngerti gak sih? Bener. Terus Ngerti gak sih? iya gimana? Maksudnya Heeh. bukan di batas level yang aku tuh Iya, masih. iya. Itu ibaratnya ya, kalau aku scroll pas dia nongol, terus Iya. istriku lihat itu Iya. jadi fitnah tuh dia. nah, Itu aku tonton. itu. Itu pernah terjadi sama aku Pak banget. Dan masalah itu di forum, Bro. Lu tau gak sih di kursi pembicara Iya. ya kan? Di situ kan Ternyata orang apa? Nah, terus aku buka, astagfirullahaladzim.
Tahu kan kita kan punya teman-teman orang kayak gitu Iya, kan. pasti. Astagfirullahaladzim mana tadi? Kitanya sih nggak bermasalah sama orangnya. Kita juga nggak masalah. Cuman kan Iya. mungkin nggak cocok sama situasi itu. Iya, Nah. jadi kita mute tadi bener juga ya. Itu aku kayak ke gap gitu tahu nggak sih? Iya. Apalagi depan anak aku nggak enak banget, aku serius deh. Lebih ke gap lagi kalau antum lagi buka terus jadi Kobuzier itu loh. Lagi gym. Jadi fitnah nggak sih? Karena ada orang-orang, aku boleh sebut nama nggak sih? Nggak usah lah ya. Sebut. Inisial, Sebut aja ya. inisial. Contoh ya. Ini Virusnya keluar. Iya, ini kan bisa di mute ya. Ini pasti Iya. bisa di tit kan. Itu iya, itu contoh. Itu Aku ngeri suka banget. dia. Aku kayak ke gap gitu. Iya. Dia kan kadang-kadang sama cewek-cewek Iya, seksi dia gitu kan. seksi kan. Nah, tapi nggak aku mute sih. Lebih kepada algoritmanya kan tiba-tiba hilang kalau Iya, kita betul. sering ngeklik yang lain kan. Tapi bukan yang salah sih, bukan. Iya. Tapi kemudian tadi situasinya aja nggak pas gitu mas. Nih, aku punya teman, dia kan karena komika gitu kan. Iya. Hobi dia itu nge-stitch, tau gak sih? Jadi ada postingan misalkan nih ada postingan apa, di Iya. ujungnya dia bikin parodinya. Tapi di awal tuh postingan orang dulu kan. Ya. Nah dia tuh paling sering nge-stitch misalkan cewek-cewek seksi gitu Iya, loh. iya, iya. Dianya muncul belakangan. Video di kayak 30 detik pertama tuh Iya, cewek-cewek dulu. Jadi kan gue kaget. Persen gue gak pernah follow beginian gitu. Tapi kan bini lu kan pasti nggak mau peduli kan. Jangan bini tat, aku aja khawatir sama itu. Kalau Akhirnya- boleh tahu kasih tahu aku dong apa itu. Pengen lihat. Jangan Oh, jangan ya. Ya jadi kayak udahlah akhirnya di mute tadi jadi solusi tadi Iya, bener sih. benar. Dan banyak yang belum tahu loh fitur itu. Iya, Banyak yang belum tahu fitur itu ya. Aku juga Emang- meet beberapa orang di Instagram aku juga Iya. meet. Siapa? Siapa Ustaz Wah. Felix? Ustaz Felix contohnya ya. Enggak usah ngomong. Kayak gini dakwah kok. Enggak ada berapa aku meet berapa ada. Kalau dari Dol preferensimu apa yang bagian jenis-jenis postingan seperti apa yang Perlu di-mute. Sorry gue nggak benci lu tapi gue mute deh gitu. Iya. Flexing. Oke. Oh, flexing. Oke. Dia tadi Oke. sempat nyebut sih. Oke. Flexing enggak jelas ngapain. Ya. Karena itu kan jadi mengganggu ya. Iya. Bukan mengganggu ya. Menurutku norak aja gitu. Oh. Jadi menurutku loh ya. Iya, Menurutku Enggak loh ya. menurutku juga tuh. Itu lebih parah dari mengganggu sih. Menurutku flexing tuh norak menurutku. Iya, iya, iya. Makanya kadang-kadang aku mute gitu. Aku nggak suka postingan norak aja gitu. Menurutku loh. Iya. Kalau pengalaman pribadi yang buat Ya, kalian yang apa buat tuh? kalian buat Jenis di postingan mute aja. yang Apa jenis postingannya nih yang di mute? Ya, sebenarnya apa ya? Itu Yang kan tidak bisa- menyebut nama Allah dan Rasulnya. Nggak sih benar, itu kan tergantung bagaimana kita menyikapi satu postingan sebenarnya. Postingan negatif ya udahlah, tapi postingan positif sih sebenarnya kadang-kadang yang bikin kalau saya pribadi ya, Iya. saya suka insecure gitu. Oke. Terutama kalau misalnya orang yang emang level imannya atau Toxic positivity ya. ya Toxic positivity. Iya, jadi kayak ngerasa jadi membandingkan apa yang gue punya gitu sama apa yang dia punya. Kok dia masih muda umurnya segitu, terutama Ustadz Adi sih. Ustadz Adi itu seumuran sama saya, Tat. Ustaz tadi di blog Iya, ya. Ustadz Adi itu seumuran sama saya. Iya. Tapi ya Allah itu tuh bener-bener bikin insecure gitu. Walaupun Berarti lu seumuran gue dong. iya, Iya. betul, Tat. Jadi walaupun kita ngambil ilmunya, tapi kadang-kadang ada ngerasa beliau tuh udah umur segitu, Iya. tapi aneh umur segini tuh baru nyampe mana gitu, nggak Iya. ada Tadi itu level-level. membela karir antum kena hujat loh. Oh iya, ya Allah, makasih Ustaz tadi, makasih. Makasih Ustaz Adi. Bukan membela karirnya, menyampaikan kebenaran. Iya, membela ya. Iya. Nah, kalau aku yang kublok juga orang-orang kayak gitu tuh, nyebelin banget ya Allah, yang bikin permusuhan. Oh itu Itu betul. yang aku paling sebel. Kalau flexing aku masih bisa terima lah ya. Karena bagiku ya flexing ya udahlah ya, nggak apa-apa. Walaupun aku juga tadi membuat kita kadang-kadang overthinking, khususnya bagi yang belum siap ya. Iya. Nah, tapi yang paling membuat aku tuh untuk nge-mute orang adalah ketika dia suka memulai pertengkaran. Dia Di mancing-mancing sosial kita komen hate gitu kan. Iya. Aku ngerti. Jadi Serius takutnya banget. kitanya yang suzon, jadi Iya. kita yang jelek gitu. Iya, Bener-bener. dan setiap kali ngelihat dia, ya termasuk ketika ada ini ya, ada Perdebatan. konflik di sosial media. Ustadz Adi nggak bikin konfliknya sih, Iya. tapi orang-orang yang lainnya itu. Ya, loh. itu tuh Aku komen. bilang, aduh, ini udahlah aku mute aja dulu. Kenapa? Karena suka bikin itu ngotorin kita sendiri. Gatal pengen komen pasti kan? Itu dia. Kita Itu pengen dia. komen. Iya. Dan itu buat kita kesel kalau kita nggak. Banget. Aku sempat komen, ku hapus. Malah nggak jadi. Karena ya. kesel tadi kan ya. Karena kalau aku komen Dan aku pasti nanti kompas jadi tuh, perdebatan. Aku yang komen.
Dihapus, kirim ke aku, ntar aku yang Betul. komen. Nah, itu benar. Jadi itu yang ku-mute tuh. Yang membuat permusuhan tuh nggak suka banget tuh. Aku ngelihatnya dari dulu tuh orang toksik itu sudah ada. Dari zaman kapan juga orang toksik itu sudah ada. Cuma semenjak ada sosmed, Punya orang fasilitas. toksik ini punya wadah Iya. untuk menyebarkan toksiknya, tanpa sadar menyebarkan orang lain yang nggak toksik jadi toksik nih. Yang orang cuma pengen ngelihat informasi apa di sosmed, yang pengen ngelihat berita apa jadi ikut-ikutan toksik. Akhirnya tersebarlah gaya toksik ini. Dan aku ketika denger Hero mau bikin lagu The Mute aja, aku tuh kayak excited banget karena ini yang dibutuhkan generasi sekarang nih Iya loh. sih. Betul. Untuk membatasi diri di dunia sosmed karena orang tuh kadang nggak tahu pedal remnya di sosmed ini di mana. Oh. Nggak tahu loh. Kalau Jadi menurutku yang idealnya begini ya, yang idealnya ya, contoh ya. Dulu ketika orang-orang belum punya sosmed, maka ketika ada orang penyanyi misalnya muncul ke depan, membawakan karya-karya dia, yang bisa kritik adalah penyanyi juga. bener. Oh. Iya kan ya? Ya. Memang bidangnya ya. Artinya dia punya, ketika dia bisa punya platform, berarti dia juga memahami itu. Maka kritiknya nggak akan jauh-jauh daripada kebenaran. Iya. Bukan sesuatu yang nggak berkaitan dengan itu. Tapi sekarang siapapun bisa judge apapun. Asli. Iya kan ya? Asli. Lu bukan penyanyi, lu ngejudge penyanyi. Lu cukup butuh second account aja. Iya benar. Iya, Lu, bener. Iya. lu bukan ustadz, lu ngejudge ustadz kan gitu kan. Zaman sekarang kan gitu kan ya. Iya. Sodak netizen hulazim berarti. Oh, bener lagi. Iya, karena netizen maha benar kan, Kata maha netizen. benar netizen dengan seluruh kata-katanya kan gitu kan. Iya, dengan Itu benar. bacotannya. Nah, artinya apa? Sekarang semua orang bisa mengomentari apapun. Dan ini menjadi problematik. Nah, harusnya idealnya menurutku adalah kalau mau untuk mengomentari segala sesuatu yang positif. Karena lu nggak perlu ilmu untuk bisa ngasih komentar positif. Dan kebalikan, Tat. Justru positif tuh orang jarang komen. Iya sih. Iya nggak sih? Bener. Misalkan lo upload nih suatu manfaat, paling di like. Iya. Bagus nih. Betul. Giliran kesel, semua harus tahu gitu. Semua orang harus tahu. Iya sih. Betul. Sama bahkan sampai di level budaya Stitch, aku tuh ya jujur ya, agak tidak suka dengan budaya komentarin, ngerti sih kayak Oh, dia nge-stitch dulu nih. React gitu. React tapi kayak seolah-olah semua yang di react salah gitu loh. Ngerti gak sih? Iya kan? paham. Kayak dulu pernah kejadian intinya ada orang bikin sosial eksperimen gitu. Terus akhirnya orang yang di sosial eksperimen ini terlihat bodoh gitu. Iya. Padahal bisa jadi kan kondisinya dia lagi panik, lagi jalan, atau ditanya-tanya kan Siapa nabi setelah Nabi Isa? kayak gitu contohnya adalah. Padahal nggak tahu. Nah terus akhirnya itu bergulir dengan orang-orang yang ngestit bergulir tuh. Iya. Akhirnya orang kayak semua sepakat ngehujat Iya. orang yang bahkan dia nggak kenal ini cuma Iya, mbak-mbak iya. lagi jalan, Iya, iya, iya. ditanyain namanya juga nggak tahu. Iya. Tapi seluruh dunia ngebenci dia. Betul. Gitu itu kayak ngerasa kayak, aduh kayaknya udah deh nggak usah gitu-gitu. Biasanya Kayak aku kasus anjing kemarin itu tuh ya. Yang mana? itu contoh tuh. Iya, iya. Ada nggak ada kasus Anjing orang mana? mukul anjing? Security mukul Iya anjing. emang anjing sih kan. Anjing beneran. Direkam, anjing. di videoin sampai Nah semua orang kayak parah banget menyiksa binatang padahal ternyata ada reasonnya. Iya. Itu kayak Iya. parah banget gak sih? Iya. Nyelamatin anak kucing kan. anjingnya lagi gigit anak kucing. Jadi untuk buka rahangnya tuh agak dipukul gitu. Itu anjing peliharaannya. Itu security yang memang ngeliling pakai anjing. Iya. Jadi dia tahu prosedurnya. Tapi karena udah kadung dihujat sampai dipecat. Ya Allah kesian banget Dipecat, ya. dipecat. Heeh. Apalagi orang lihat aku dengan kucing di sini ya. Iya menantu Iya. benci kucing. Iya, oh berarti begitu mudah sesuatu kesalahpahaman terjadi ketika orang cuma melihat sebagian kecil, gitu kan ya. Maka di mute aja ini menjadi sebuah solusi, Iya. supaya kita tuh hidupnya nggak distract gitu ya. Ini udah rilis lagunya. Udah dong. Di mana bisa didengarkan? Sudah di platform Spotify. di mana-mana aja kan? Spotify. Bisa. Ada apa lagi? YouTube, Video musik. liriknya di YouTube udah ada. Oh, video liriknya. Video klipnya bentar lagi. Mau launching video klip. Iya. Siapa sih direkturnya? Kapan sih? Bagus loh. Spill dong. Spill dong, thank you. biar pada tahu ya. Iya, apa nih? Spill biar tahu. Oh, jadi ini adalah project. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngomong ya sebenarnya. Oh iya. Iya. Ini bukan gimana-gimana ya. Iya, bukan gimana-gimana mau sombong ya. Ini sombong sih, tapi Iya. memang mohon maaf ya. Iya. Gimana? Jadi kita ada kerjasama nih bareng Hero, kolaborasi ini ya. Iya. Bikin video klip bareng sama YNTV. Wow. Sama Yung Aji ya. Hero, collab bareng Dul, Bareng bareng Yanti. Yung Aji. Iya. Dan lu waktu itu ditunjuk sebagai director. Director, alhamdulillah. Dan aku alhamdulillah tidak ditunjuk ya. Iya. Antum ditunjuk jadi aktor. Ntar kapan lagi kan? Ayo. Iya, Kapan lagi aktor keributan. lihat Ustadz Felix Dugem kan? Kapan Kapan lagi? Oh, iya, iya, iya. Spill. Kalau yang tanya, kalau ini kan udah tahu lah ya, Iya, iya. busuk-busuknya kita gitu ya. Iya. Dulu pertama kali tuh responnya gimana Dul? Ngeliat kayak beberapa orang yang lu kayak nggak nyangka gitu kayak Ustadz Felix, terus Ternyata mau di make up. Segila itu. Enggak, kalau di bayanganku kan Ustadz ini kan orang yang serius. Oke.
Terus Kalau Ustadz tadi nggak mungkin sih. Ya Ustadz tadi nggak mungkin. Lu yang di mute kayaknya. Apalagi Habib Rizik nggak mungkin sih kayaknya. Ya terus gimana? ternyata pas melihat ternyata Ustadz ini fun juga ya. Ada funnya aja. Aku cukup fun. Ya, karena Manusia kita, juga ya, Karena maksudnya sebenarnya ya. kita bukan ustadz, kita motivator. Motivator. Ya ada sisi lain dari para ustadz yang fun ya ternyata ya gitu. Iya. Karena sebenarnya gini, aku menarik ketika mendengarkan lagunya itu kan aku juga melihat liriknya ya. Iya. Dan bagiku waktu itu ingat gak? Kita lagi benar-benar berpikir waktu itu dulu bahwasanya sosial media itu bukan hanya membuat kita jadi toksik ketika kita ngikutin beberapa orang yang mereka menyebarkan toksik. Tapi sosial media itu membuat kita so asik. Iya. Karena kita cuma tahu circle kita sendiri. Algoritma itu, dan itu juga another kind of toxic. Bener. Kita merasa kita udah gede, udah hebat, udah apa. Padahal yang kita aja gitu. Kita nggak tahu apa-apa padahal sebenarnya. Kita merasa kita sedang berdakwah padahal kita sedang ngomong pada orang yang semuanya sudah setuju dengan kita. Bener. Sebenarnya kita nggak melawan apapun sebenarnya. Maka waktu itu kita bersemangat, pucuk dicinta, hero tiba. Ya kan? Hero adalah ulam. Iya kan? Nah, itulah kemudian ketika datang sebuah kesempatan untuk kolaps, itu kita sangat senang sekali. Wah, terima kasih. Iya, apalagi ada Dul. Seneng banget. Yang sempat dituduh wanita Yahudi waktu itu ya. Lu lupa ya? Jadi ini kocak nih. Ini behind the scene aja lah ya. Lu masukin kalau masih ada fotonya. Iya, gimana? Lucu banget tuh. Oh iya. Story. Itu kan lagi musim-musim ya kemarin lah ya. Masih itu kan kita syuting udah Oktober lah, udah berjalan lah itu. Jadi orang lagi benci-benci sama Yahudi kan. Terus dulu properti itu pakai HP aku. Nah, terus karena pakai HP aku, semua akunku harus diganti pakai foto dulu sebagai pemerannya kan. Betul. Supaya kalau dia buka medsos itu ya fotonya dia gitu loh. Terus itu DM banyak banget. Bang, kenapa ada foto wanita Yahudi? Masanya dia kan putih, rambutnya pirang gitu kan. Wanita tentara IDF. Iya. Itu lagi musim kita ngehujat non IDF kan lagi masuk ke akun-akun mereka. Julid fisabilillah waktu itu. Sumpah mereka tuh bilang gini, sumpah fix ini Bang Fuad di-hack sama Yahudi. Di-hack sama IDF katanya gitu. Oh my God. Tapi lu harus nonton deh nanti. Kapan launchingnya kita? Tanggal berapa nih? Tanggal Awal Juli. Insyaallah. Dan acaranya nanti itu gimana? Video doang atau ada dibikin event? Ya sebenarnya sih aku nggak mau ngomong kalau aku akan perform ya. Bener ya? Enggak. Instantly menyesal gitu. Kita akan bikin acaranya offline dan on hybrid ya? Iya. Hybrid, yeay. Jadi buat teman-teman yang di Jabodetabek, jadi ditunggu aja infonya. Nanti insya Allah akan diinfoin di deskripsi nggak sih? Iya. Ada tanggalnya dan juga lokasinya. Iya. Kalau yang dekat-dekat datang lah ya. Dan kita di Yuk Ngaji sangat senang sekali. Benar-benar serius sangat senang sekali. Kenapa? Karena kita bisa berkolaborasi dalam karya-karya positif. Betul. Karena kalau misalnya kita ditanya, kita juga sama. Kita pengen memberikan manfaat sebanyak mungkin orang. Nah, dan dapat kemudian dengan teman-teman yang satu vibes. Iya. Wah, itu dan kita berharap mudah-mudahan lagu ini akan menghilangkan toksik daripada orang-orang. Betul. Gitu kan itu. Jadi setiap main sosmed itu vibes-nya vibe positif, Iya. produktif, nggak lagi berantem-berantem. Dan ini sudah mulai ada peningkatan sih. Iya. Dimana dulu tahun-tahun politik itu panas banget. Iya. Sekarang tuh sudah mulai bisa duduk bareng, Iya. nyantai. Tapi tetap ini PR kita bersama ya untuk memfilter informasi yang masuk sosmed dan lain-lain gitu ya. Supaya kita tuh jadi bangsa yang lebih produktif, nggak Iya. beribut Nggak dengan scrolling doang lah ya. benar. Tapi ngomong soal itu maaf aku potong. Waktu Nggak aku apa-apa. Iya, waktu aku ditawarin lagunya, aku emang lagi relate dengan itu. Oh. Apa memang lagi tenggelam dalam alam maya banget. Oh iya. Maya Estianti apa Maya siapa? Emaknya. Itu maknya. Maya Estianti atau Maya Ahmad ya? Duh, udah ganti. Dia lagi tenggelam banget dalam Iya. dalam dunia maya gitu. Iya, Makanya iya, pas denger lagunya Hero tuh relate banget. Langsung relate ya. Oh, iya ya. Apa itu tadi kan? Aku kira aku mental illness. Ternyata banyak kan main Instagram. Ya itu quotes yang sangat luar biasa sih. Jadi sebenarnya menurut Dul adalah ini yang sudah Dul rasakan. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu tuh mental illness, mungkin kamu cuma kebanyakan screen time. Iya. Maksudnya. benar. Dan Kamu terlalu banyak melihat pendapat orang yang sebenarnya nggak perlu gitu. benar. Dan ada penelitian screen time dengan kebahagiaan. Oh ya. Iya ada penelitiannya. Screen time dengan perasaan bahagia kita, Ada terutama korelasinya. pada anak-anak. Jadi anak-anak terlalu banyak screen time. Itu pertama adalah dia akan membakar satu bagian otak tertentu namanya hipokampus. Lalu kemudian yang kedua ya akan mengurangi kebahagiaan dia.
Karena dia mulai membanding-bandingkan. Seperti kata orang, membanding-bandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Oh, dia ngerasa kayak mainan ini udah nggak asik lagi karena ada gadget, nggak seru ada gadget gitu ya. Betul. Iya. Jadi bijak-bijaklah dalam bersosial media. Dan buat teman-teman yang biasa war streaming, mumpung lagi pada boikot idola kalian kan sekarang kan. Nah, udah gatel tuh kapan aku bisa war lagi. Nah, warnya ditunggu. War di sini. Betul, di bulan Juli awal ya. Tanggalnya kan sudah diumumkan. Teman-teman siap-siap untuk nge-war. Nonton sekali 2 kali pakai gadget mama, gadget papa, gadget om semua diambil untuk diputar ya, diulang itu caranya anak K-pop gitu Tat. Betul. Untuk naikin trendingin. Nah, itu nanti ditunggu di hari hanya kita rame-rame ya. Yang offline datang biar bisa interaksi langsung sama teman-teman di sini. Mantap. Boleh nggak sih dimainin bait 2 bait full song juga? Betul. Aku siap menjadi suara ke 15. Oke. Hidup dalam era digital, otak jadi kaya nggak normal, fokus cuma sama yang viral. Begitu cepat gerakan jari, mengalahkan otak dan hati. Salah atau benar siapa peduli. Tenggelam dalam alam maya, lupa hidup di alam nyata. Dan seketika waktu telah terbuang percuma. Di mute aja, Jadi toksik di hati. di mute aja, bikin capek sendiri. Di mute aja, buang-buang energi. Di mute aja, jangan korbankan kebahagiaan hidupmu. Jangan buang-buang waktumu. Di mute aja. Di mute guys. Dan tadi kebetulan mereka nggak dengar karena di mute ya. Iya, benar. Agak. Di mute yang tadi toksik tadi ya. Yang nggak ada hubungannya dengan tujuan hidup. Betul. Dengan positivity. Kalau mau dengar fullnya nanti sudah ada di beberapa platform ya, bisa ditonton juga video liriknya. Tapi kalau mau ikut kita nge-war streamingnya nih, nanti jangan lupa di awal bulan Juli akan diumumkan, jadi kepoin terus ya. Ya, tungguin aja pengumumannya dari Yung Aji, dari Hiro dan juga Dul Ya, gitu. betul. Oke deh, thank you ya Hiro. Thank you. Thank you. Ya, ada yang mau disampaikan? Oh iya, boleh. Ada yang buat Harapan lagu ini. dari karya ini. Nah, betul. Apa ya? Ya pasti harapannya semoga ini bisa jadi nasihat yang baik mungkin untuk karena kita tahu yang terpapar sama toxicity sosmed itu milenial sama Gen Z. Millennials ini representasinya kami dan Gen Z adalah Dul gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari sini ini bisa jadi pengingat, lirik-liriknya silakan disimak, difahami gitu bahwa ya memang ibarat kata menghadapi Dajjal. Lebih baik kita kabur aja gitu. Nah, ini belajar menghadapi Dajjal. Belajar kabur. Ya, belajar kabur. Ya, klik mute. Ya kita cabut aja, unless kita semua mental sama niatnya imannya emang gede banget gitu. Kalau kita nggak kuat sama paparan seperti itu ya udah kita cabut aja, di mute aja. Gitu. Oh, oke. Wow. Menarik. Hiro selalu punya sebuah insight yang sangat bagus. Iya. Luar biasa. Dan disampaikan dengan cara-cara yang manis gitu ya, dengan lagu-lagu Ya gitu sih. kan. Dan itu penting ya, karena masalah kita adalah bukan konten sebenarnya, tapi lebih sering kepada konteks. Gitu. Ditunggu teman-teman semuanya di awal Juli nanti kita bareng-bareng semua ketemu lagi ya, insyaallah ya. Nge-jamming bareng di awal Juli. Tunggu infonya. Thank you Hiro, thank you Dul. Ya, sama. Sehat semuanya. Terima kasih. Bye. Tolong Bahes diperbaiki pitch control. Aduh. Tolong ajari tauhid. Ya. Tolong perbaiki keimanan saya. Kalau saya gimana? Wah, kalau saya tidak ada kritik gitu. Bahaya nanti kita. Bahaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.